Lai, Apa? kan yang waktu minggu pertama tuh kan aku nggak masuk akun. Nah itu Pak Dewa ngejelasin tentang apaan? Ya itu ngejelasin tentang kan bab pertama tuh kalau nggak salah tuh pasar keuangan gitu. Jadi ada pasar modal, pasar keuangan tuh ada pasar modal, jadi macam-macam pasar keuangan tuh. Terus apa sih dia tuh kalau nggak salah tuh ngasih tugas, tapi tugasnya cuma suruh baca doang sih, artikel doang. Kamu udah baca belum artikelnya? Belum. Emang yang mana? Nih aku kasih tahu ya. Ini ada 2 artikel. Oke, kamu baca dulu aja, kali aja udah baca. Wih, Pak Jokowi. Edan, ya udah deh, gampang. Kalau yang ini mah yang bahasa Indonesia mah ntar aku baca-baca sendiri weh. Tapi aku mau minta dijelasin yang ini nih, yang artikelnya bahasa Inggris. Ih, baca sendiri. Paham lah sama. Oh iya ya. Jadi gini, ini tuh pemerintah Cina itu jadi mengintervensi gitu gara-gara adanya devaluasi sebesar 2% gitu. Waduh, banyak banget lah 2%. Iya makanya, ntar dulu ya aku belum selesai. Nah, kan sebesar 2%, otomatis kalau misalnya devaluasi itu, kamu tahu nggak devaluasi apa? Ya, penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri. Otomatis jadi mata uang Cina yuan itu menurun kan. Nah itu, tapi dibalik devaluasinya, apa pemerintah melakukan devaluasi itu ada kegunaannya, nggak cuman apa sih ada kerugian banyak, tapi banyak juga kegunaannya tuh. Yang pertama itu dia itu mau menstabilkan ekspor impornya negaranya mereka. Nah, kan kamu tahu sendiri kan kalau misalnya Cina itu penduduknya itu paling banyak di seluruh dunia, otomatis dia mengkonsumsinya juga konsumsinya juga banyak kan. Nah si Cina itu lebih banyak mengimpor daripada dia mengekspor keluar gitu. Nah otomatis kalau misalnya nih logikanya, kalau misalnya devaluasi kan melemah tuh, kalau misalnya dia melakukan ekspor, otomatis orang yang mau beli dari Cina itu lebih murah kan gitu, jadi pada mau gitu beli. Nah otomatis dia tuh mau meninggikan ekspornya dia, jadi sebanding lah gitu. Kalau misalnya dia cuma menghabiskan buat impor-impor aja, ntar dia nggak punya uang dong buat mengekspornya gitu. Tapi kan nah terus kalau misalnya si pemerintah ini nggak bisa menstabilkan, terus cuma menstabilkan buat impornya, itu bisa ngebuat merugikan negara kita juga loh sebenarnya. Iya, berarti harus stabil kan antara ekspor dan impornya. Iya, soalnya kan kita kan kan tadi bilang Cina itu dia lebih banyak mengimpor kan, otomatis dia mengimpor ke negara kita juga. Kalau misalnya mereka udah nggak punya uang, otomatis kita nggak bisa ngeekspor ke negara mereka dong, kita nggak punya uang. Nah maka dari itu dia harus menstabilkan biar nggak merugikan siapapun gitu. Jadi harus stabil kan antara ekspor dan impornya. Itu kan intinya. Intinya. Terus kalau misalnya nih mereka tuh nggak stabil, otomatis jadi kurang kan, kita nggak bisa ngeekspor kan gitu. Nah itu intinya. Nah kalau misalnya kita nggak bisa ngeekspor, otomatis kita nggak dapat uang. Berarti kan di Indonesia itu ada sektor real sama sektor finansial. Kita nggak akan dapat sektor finansialnya itu nggak akan banyak. Otomatis kalau misalnya kita nggak punya finansialnya sedikit, berarti sektor realnya juga ikut-ikutan bakal hancur juga dong, karena sektor real itu sama si finansial itu saling berkesinambungan gitu. Terus kalau misalnya kita nggak ada uang, berarti saham-saham di negara kita juga bakal menurun harganya gitu. Berarti kan kan kamu tahu sendiri nih dari artikel sini, kalau misalnya saham kita menurun itu tuh rugi banget, karena nih baca nih tuh, pasar modal menyumbang penerimaan pajak yang tidak kecil bagi Indonesia pada tahun 2014 aja dia udah 110 triliun. Nah, waduh, 110 gede banget kan. Nah, makanya Indonesia itu benar-benar dia mau menstabilkan yang tadi yang real finansialnya itu sektor finansialnya itu daripada sektor ini. Sebenarnya keduanya itu butuh, tapi yang lebih itu finansial. Ya lihat aja dari artikelnya aja tentang finansial gitu, berarti kan. Iya, paham. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Saya Sri Widya Novianti, rekan saya Anissa Intan Pratiwi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.